Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semuanya ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sebelum mengawali pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga pembelajaran pada hari ini nanti bisa dilancarkan dan bisa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin ya al-Fatihah. Sebelum mengawali pembelajaran pada siang hari ini, sebelumnya apakah ada yang tidak berangkat? Nihil. Oh, nihil ya. Untuk meningkatkan semangat belajar kalian pada siang hari ini, Bu Guru punya sebuah permainan. Nah, permainannya begini ya. Kalian fokus dan perhatikan apa yang Ibu tunjuk. Jangan kalian fokus pada apa yang Ibu ucapkan. Misalnya begini, Ibu mengucapkan hidung, tapi Ibu nunjuknya di pipi. Jadi kalian harus menirukan nunjuk di pipi, bukan di hidung. Paham anak-anak? Paham. Ibu cek terlebih dahulu ya. Hidung, mata. Nah, Mbak Uma kurang fokus ya. Nah, kita mulai dari sekarang ya. Kalian fokus dan perhatikan. Baik. Mulut, mata. Mbak Uma ya. Silakan Mbak Uma maju ke depan, Mbak Uma. Bu Guru akan memberikan sebuah hadiah. Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang wudhu. Nah, menurut Mbak Uma, ada banyak sekali ya hal-hal yang membatalkan wudhu. Sebutkan 3 saja, Mbak Uma. Kentut terkena kotoran cicak, tidur. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Uma. Silakan duduk kembali, Mbak Uma. Jadi hal-hal yang membatalkan wudhu itu ada banyak sekali. Di antaranya adalah kentut, terus terkena kotoran cicak tadi, terkena najis, terus tidur dengan bukan duduk, maksudnya bukan pada satu tempat, yaitu tidur meleleh gitu, bukan pada satu tempat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat 5 waktu. Harapannya nanti kalian bisa mengamalkan sholat 5 waktu dengan baik dan benar, dan kalian tahu apa saja rukun, terus syarat sah, syarat wajib, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Di sini kan sudah pada balik semuanya ya. Iya. Orang sudah pada kelas 7 MTS ya kan. Nah, pastinya kalian juga sudah pernah melaksanakan sholat wajib, ya atau tidak? Sholat wajib itu ada berapa sih? Ada 5, apa saja? Zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, isya, subuh. Nah, di sini dalam waktu 1 minggu ini ada nggak yang sholatnya bolong? Ayo jujur, ada. Siapa? Mbak Lili, terus Mbak Mema, Mbak Eli juga ya. Bolongnya pada waktu sholat apa Mbak Lili? Subuh semuanya ya. Kayaknya kompak gitu, janjian ya. Musim hujan. Oh gitu, musim hujan, dingin ya, tarik selimut enaknya. Nah, jangan dibiasakan meninggalkan sholat, karena sholat wajib itu adalah ciri khas orang muslim, dan itu harus wajib dikerjakan oleh orang muslim. Nah, materi sekarang adalah sholat 5 waktu. Jadi, sholat menurut bahasa adalah
doa. Sedangkan menurut istilah yaitu ibadah yang terdiri dari perkataan atau perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Di situ di PPT sudah ada, nanti materinya guru share di WA. Jadi ibadah sholat itu adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan. Jadi sholat itu kan dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Kalau seandainya ada orang sholat kok kemudian gak ada takbirnya, kemudian gak ada salamnya, itu tidak bisa dikatakan sholat karena tidak memenuhi syarat dari pengertian sholat. Dan kemudian adalah syarat-syarat sholat. Syarat sholat ini dibagi menjadi dua, yaitu syarat sah dan syarat wajib. Syarat sah diantaranya ada suci badan dari hadas kecil dan besar. Jadi kalau kalian itu sholat, badan kalian, tubuh kalian itu harus suci dari hadas, maupun itu hadas kecil atau besar harus suci. Kemudian yaitu suci pakaian dan tempat. Pakaian kalian harus suci, terbebas dari najis. Tempat yang kalian pakai juga. Dan kemudian yaitu menutup aurat. Auratnya laki-laki dan perempuan itu kan beda. Kalau laki-laki itu auratnya apa saja? Dari apa sampai apa? Nah, auratnya laki-laki itu dari pusar sampai dengkul. Sedangkan auratnya perempuan dari apa? Ya, benar sekali. Kelas ini pintar sekali ya. Tepuk tangan. Jadi kalau auratnya perempuan itu mulai dari semua badan kecuali wajah dan telapak tangan, itu harus tertutup semua. Berarti kalau gitu telapak kaki tidak boleh kelihatan ya. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh kalian ketika sholat. Kalian harus hati-hati. Terkadang kan ada orang sholat itu kakinya, telapak kakinya itu terlihat. Nah, itu tidak sah. Dan kemudian yaitu telah masuk waktunya. Maksudnya yaitu kalau misalnya waktunya masuk sholat duhur, nah itu melaksanakan sholat duhur, bukan sholat asar gitu. Yang selanjutnya yaitu menghadap kiblat. Tidak boleh asal-asalan. Sholat itu harus menghadap kiblat. Dan yang selanjutnya yaitu syarat wajib. Syarat wajib diantaranya harus Islam, harus balik. Islam semuanya ya? Sudah balik semuanya ya? Ya. Kemudian yaitu berakal, tidak gila. Dan kemudian suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Tuh. Nah, bedanya apa sih Bu? Syarat sah dan syarat wajib itu? Ada yang tahu mungkin? Tidak tahu. Nah, syarat wajib itu syarat yang harus dilakukan sebelum syarat sah ini dipenuhi. Syarat yang memang benar-benar wajib. Kalau syarat sah ini setelah syarat wajib sudah dipenuhi, nah baru syarat sah ini dilakukan. Dan selanjutnya yaitu rukun sholat. Rukun sholat itu ada berapa? 13. Ada 13, diantaranya ada niat, kemudian berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, ruku dan tumakninah, i'tidal dan tumakninah, dan sampai tertib. Tentunya itu di PPT sudah ada. Nah, rukun sholat itu kan diantaranya ada berdiri bagi yang mampu. Nah, seandainya kalian mampu berdiri, itu jangan melakukan sholat dengan duduk. Yang selanjutnya yaitu sunnah sholat. Nah, ini sunnah sholat itu ada dua, yaitu sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Lili handphonenya bisa disimpan dulu ya. Nah, sunnah ab'ad yaitu amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan harus diganti dengan sujud sahwi. Nah, contohnya sunnah ab'ad ini adalah seperti doa kunut. Jika kalian lupa melakukan doa kunut pada sholat subuh atau sholat witir di
malam Ramadan yang ke-15 ke atas, itu kalian harus melakukan sujud sahwi. Dan yang kemudian adalah sunnah hayat. Jadi sunnah hayat ini adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila ini terlupakan tidak perlu diganti. Contohnya apa misalnya, ada yang tahu? Tidak tahu. Misalnya yaitu kalian lupa membaca surat-surat pendek dalam sholat. Surat pendek itu kan bukan termasuk rukun. Yang termasuk rukun adalah surat Al-Fatihah. Nah, jadi itu tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Dan yang terakhir yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Ada banyak sekali ya hal-hal yang membatalkan sholat. Di antaranya adalah berbicara dengan sengaja, bergerak dengan banyak 3 kali atau lebih secara berturut-turut. Jadi kalau kalian kalian perhatikan, kalau kalian sholat ya kan, itu kalau kalian merasa gatal itu kalian jangan mengukur gini. Karena kalau kalian mengukur gini, itu kan jari 5 ya kan. Ini sudah dihitung, ini dihitung semua, bergerak semua. Berarti 5 kali kalian bergerak, itu sudah membatalkan sholat. Nah, bagaimana caranya? Dengan jari 1. Misalnya kok pipi kalian gatel, kalian garuk-garuk gini, jangan gini-gini gitu. Sholat kalian nanti batal. Dan yang kemudian yang membatalkan sholat yaitu meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja. Nah, ini kalian kok nggak lupa, tiba-tiba kalian kok misalnya, aku kok males ya membaca surat Al-Fatihah. Wah, aku nggak usah baca aja lah, langsung ruku. Nah, itu tidak boleh karena surat Al-Fatihah itu termasuk rukun. Dan yang selanjutnya yaitu terbuka auratnya, merubah niat, membelakangi kiblat, makan dan minum, tertawa dan murtad. Murtad itu apa anak-anak? Keluar dari Islam. Nah, tadi kan sudah Bu Guru jelaskan materinya ya. Sekarang giliran kalian diskusi kelompok. Bu Guru akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, Mbak Umah dengan Mbak Lili dan Mbak Eli dengan Mbak Mela. Nah, kalian yang kelompok 1 adalah Mbak Umah sama Mbak Lili, dan kelompok 2 adalah Mbak Eli sama Mbak Mela. Coba kalian diskusikan, yang nomor 1 kelompok 1 dan yang nomor 2 adalah kelompok 2. Bu Guru beri waktu 5 menit dari sekarang. Waktunya sudah habis ya anak-anak? Iya. Nah, sekarang kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian ke depan. Di sini Bu Guru kan punya sebuah bola ya kan. Nah, bola ini nanti Bu Guru lempar. Yang terkena bola ini nanti maju duluan kelompoknya. Paham anak-anak? Nah, kelompok 2 ya, kelompoknya Mbak Mela sama Mbak Eli. Silakan perwakilan maju ke depan. Ayo, Mbak Eli, ayo maju Mbak Eli. Keluar nggak apa-apa. Mbak Eli baca soalnya nomor 2.
Dodo dan Didi adalah seorang sahabat. Ketika Dodo sedang melaksanakan sholat, tiba-tiba ada Didi yang datang. Kemudian melihat Dodo yang sedang sholat, Didi langsung menjahili si Dodo sehingga si Dodo tidak tahan dengan godaan Didi. Dan akhirnya Dodo pun tertawa. Namun Dodo tetap masih melaksanakan sholatnya. Menurut kalian, apakah sholat Dodo sah atau tidak? Jelaskan alasannya. Menurut kelompok saya ya Bu ya, itu sholatnya Dodo itu tidak sah. Karena si Dodo itu tertawa ketika dijahilin sama si Didi. Ketika dijahilin sama si Didi. Dan tertawa itu merupakan hal yang dapat membatalkan sholat. Ada pendapat lain anak-anak? Tidak. Setuju semuanya? Setuju. Tepuk tangan untuk kelompoknya Beli. Silakan duduk Beli. Dan yang selanjutnya adalah kelompoknya Mbak Uma sama Mbak Lili. Silakan maju ke depan. Ayo. Setelah azan subuh berkumandang, Ibu Jaka membangunkan Jaka untuk melaksanakan sholat subuh. Akhirnya Jaka pun terbangun. Namun karena kelamaan menunggu, Jaka yang sedang berada di kamar mandi, akhirnya ibu dan keluarga Jaka berangkat ke masjid meninggalkan Jaka. Alhasil Jaka jadinya sholat sendirian. Ketika sholat subuh dalam rakaat kedua setelah i'tidal, Jaka lupa membaca doa qunut. Dan ketika sujud Jaka ingat kalau Jaka telah lupa membaca doa qunut. Menurut kalian apa yang harus dilakukan oleh Jaka? Dan apa alasannya? Yang harus dilakukan oleh Jaka yaitu mengganti doa qunut dengan membaca sujud syahwi. Alasannya karena sunnah abad dalam sholat. Terima kasih. Silakan duduk Mbak Uma. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Uma. Jadi soal yang pertama itu jawabannya adalah si Jaka harus mengganti doa qunutnya dengan sujud sahwi. Karena alasannya apa anak-anak? Karena dia lupa dan doa qunut itu adalah termasuk sunnah abad, di mana sunnah dalam sholat yang ketika terlupakan, tidak sengaja lupa, itu harus diganti dengan sujud sahwi. Namun kalau ketika kok dia lupa sampai dia selesai sholat masih lupa, itu tidak apa-apa, dimakfu. Dan kemudian jawaban yang kedua tadi sudah dijawab ya, sudah dijelaskan. Nah, itu adalah hasil diskusi dari kalian. Mungkin ada perbedaan pendapat atau ada pertanyaan yang lain, silakan diutarakan. Tidak. Untuk mengenai materi tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham? Sudah paham semuanya ya? Nah, kalau kalian sudah paham semuanya, kalau kalian tidak ada yang bertanya, giliran Bu Guru yang akan bertanya. Di sini Bu Guru punya sebuah pulpen. Nah, pulpen ini nanti akan Bu Guru putar. Kalian dengan menyanyikan lagu apa enaknya? Balonku ada 5 atau cicak-cicak di dinding? Balonku ada 5 ya. Nanti kalau kok pena ini berhenti, berarti orang tersebut yang akan mendapatkan hadiah. Paham anak-anak? Dimulai dari Mbak Lili ya. Ayo. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Balonku hijau, kuning, abu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Mbak Uma ya. Silakan maju ke depan Mbak Uma. Ayo maju ke depan. Tadi kita sudah mempelajari tentang sholat 5 waktu. Nah, ada berapakah sih syarat wajib sholat tadi? Di antaranya ada apa saja? Muslim, berakal, balik, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, di antaranya ada Islam, kemudian balik, berakal, suci dari hadas kecil dan besar.
Itu adalah syarat-syarat wajib dari sholat. Tepuk tangan untuk Mbak Uma. Silakan kembali Mbak Uma. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Ayo diputar Mbak Uma. Ada 5 rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, terang, merah muda dan biru. Meletus merah hijau. Ayo, siapa Mbak Mela? Mbak Mela maju ke depan. Tadi sholat menurut istilah itu apa Mbak Mela? Sholat menurut istilah itu Seingat Mbak Mela saja, sholat menurut istilah itu apa? perbuatan yang diawali dengan perkataan, dengan takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Tepuk tangan untuk Mbak Mela. Silakan duduk kembali Mbak Mela. Jadi sholat menurut istilah adalah perbuatan atau perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, kesimpulan dari pembelajaran pada siang hari ini adalah sholat 5 waktu atau sholat wajib, ya kan? Itu kan ada 5, yaitu diantaranya Zuhur, Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, sholat sendiri menurut bahasa itu adalah doa, dan menurut istilah adalah suatu perbuatan atau perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan syarat sholat itu ada 2, yaitu syarat sah dan syarat wajib. Kemudian sunnah-sunnah dalam sholat itu ada banyak sekali, tadi ya sudah dijelaskan. Kemudian ada hal-hal yang membatalkan sholat, diantaranya misalnya adalah berbicara dengan disengaja, kemudian kentut, dan lain-lain. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Sungguh? Cukup sekian pembelajaran pada siang hari ini, dan jangan lupa nanti di rumah kalian menghafalkan doa kunut ya. Kalian menghafalkan doa kunut, nanti minggu depan kalian maju satu-satu. Dan jangan lupa kalian mempelajari materi tentang sholat Jumat, karena minggu depan kita akan membahas tentang sholat Jumat. Cukup sekian dari Bu Guru. Jangan lupa belajar yang rajin di rumah. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin sukses di dunia, maka harus mempunyai ilmu. Dan barang siapa yang ingin sukses di akhirat, maka harus mempunyai ilmu. Dan barang siapa yang ingin sukses di keduanya, maka harus mempunyai ilmu. Jadi jangan bosan-bosan untuk belajar. Cukup sekian dari Bu Guru. Apabila ada kesalahan dalam mengajar atau tutur kata, Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.